Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kuliah Pancasila pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita sanjungkan keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW. Pada hari ini kami kelompok 1 akan melakukan presentasi dengan judul Filsafat Pendidikan. Saya Nur Amnia Desko sebagai moderator dan sebagai penyampai materi. Untuk bab 1 Muhammad Akbar Hana, untuk bab 2 Muhammad Nurul Ilmi dan Muhammad Yusrul Falah. Kepadanya saya persilahkan. Dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila yaitu Ibu Alfi Nikmah MPDI yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi tentang filsafat pendidikan. Saya akan membacakan makalah ini tentang filsafat pendidikan. Pendahuluan. Di dalam pendidikan, berfilsafat adalah suatu hal yang penting karena dengan berfilsafat dunia, pendidikan akan mengetahui hakikat dari makna, tujuan, metode, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Arti penting dari berfilsafat itu sendiri adalah agar tujuan-tujuan yang telah diketahui dan ditetapkan dapat tercapai, sebagaimana Ali Khalid Abu Anaini merumuskan pengertian filsafat pendidikan yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Mamayulis dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, bahwa filsafat pendidikan itu sebagai kegiatan-kegiatan pemikiran yang sistematis diambil dari sistem filsafat sebagai cara untuk mengatur dan menerangkan nilai-nilai tujuan pendidikan yang akan dicapai direalisasikan. Di atas akan muncul beberapa pertanyaan tentang filsafat pendidikan. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut. Contohnya, apa pengertian filsafat dan filsafat pendidikan? Bagaimana hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan? Apa manfaat dari belajar filsafat? Apa saja ruang lingkup dari filsafat pendidikan? Tujuan masalah. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengertian dari filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. 2. Untuk mengetahui hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan. Untuk mengetahui manfaat belajar filsafat. Untuk mengetahui ruang lingkup filsafat pendidikan. Terima kasih. Oke, di sini saya melanjutkan dari Mas Muhammad Akbar Hana tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan secara etimologi, filsafat pendidikan itu mengandung dua pengertian yang berbeda, yaitu filsafat dan filsafat pendidikan. Agar kedua dari pengertian tersebut dapat tergambarkan dan dipahami secara menyeluruh, maka penulis akan menguraikan ketiga pengertian tersebut di bawah ini. 1. Pengertian filsafat. Filsafat pendidikan Islam yang mengutip dari Imam Barnabi mengatakan bahwa dalam segi bahasa dan filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu pilar dan sophia. Pilar adalah berarti cinta dan sophia berarti kebenaran atau kebajikan. Jadi kata filsafat berarti cinta akan kebenaran atau kebajikan. Sedangkan secara istilah, makna dari filsafat dapat dirumuskan suatu kegiatan berpikir secara mendalam atau bebas, agar hakikat dari kebenaran yang dicari dapat ditemukan. Hal ini sesuai dengan yang dikutip Ramayulis di dalam bukunya dari berbagai ilmuwan. Pertama, Muhtar Yahya mengatakan bahwa berpikir filsafat adalah pemikiran yang sedalam-dalamnya yang bebas dan teliti, yang bertujuan
hanya mencari hakikat kebenaran tentang alam semesta, alam manusia, dan di balik alam. Kedua, dari Swegarto Poerbagwaja juga mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab musabab yang dalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Pandangan yang mendalam, menyeluruh, dan sistematis ini menghendaki manusia untuk mempunyai daya pikir yang standar, mendalam, teliti, dan teratur ketika berfilsafat. Hal ini sesuai dengan dirumuskan Ramayulis bahwa Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ramayulis adalah berpikir rasional, sistematis, radikal, dan universal. Kedua, pengertian filsafat pendidikan. Menurut John Dewey yang dikutip oleh Jalaluddin dan Abdullah di dalam bukunya Filsafat Pendidikan mengatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu bentuk kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir maupun daya perasaan atau emosional, menuju ke arah tabiat manusia. Maka filsafat juga bisa diartikan sebagai teori umum pendidikan. Selain itu, Anas Salahuddin dalam bukunya Filsafat Pendidikan juga merumuskan beberapa pengertian dari filsafat pendidikan, di antaranya yaitu: 1. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang memikirkan hakikat pendidikan secara komprehensif dan kontemplatif tentang sumber, seluk-beluk pendidikan, fungsi, dan tujuan pendidikan. Kedua, filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang mengkaji proses pendidikan dan teori-teori pendidikan. Ketiga, filsafat pendidikan mengkaji hakikat guru dan anak didik dalam proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Filsafat pendidikan mengkaji berbagai teori kependidikan, metode, dan pendekatan dalam pendidikan. Filsafat pendidikan mengkaji strategi pembelajaran alternatif, mengkaji hakikat tentang kurikulum pendidikan, mengkaji hakikat evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir, filsafat pendidikan mengkaji hakikat alat-alat dan media. 2. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Hasan Langgung di dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan Islam mengutip dari John Dewey menjelaskan bahwa filsafat merupakan teori umum sebagai landasan dari semua pemikiran umum mengenai pendidikan. Dalam kaitannya dengan ini, Hasan Langgung berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang kemudian disebut dengan pendidikan. Selain itu, Jalaluddin dan Said di dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam mengutip dari Profesor Dr. Omar Muhammad At-Tomi Asy-Syaibani secara rinci menjelaskan bahwa filsafat pendidikan merupakan usaha mencari konsep-konsep di antara gejala yang bermacam-macam yang meliputi: 1. Proses pendidikan sebagai rancangan terpadu dan menyeluruh. 2. Menjelaskan berbagai makna yang mendasar tentang semua istilah pendidikan. 3. Pokok-pokok yang menjadi dasar dari konsep pendidikan dalam kaitannya dengan bidang kehidupan manusia. Dari beberapa uraian di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan itu sangat erat sekali dan tak bisa dipisahkan, karena filsafat memberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, pengembangan, dan meningkatkan kemajuan dan landasan yang kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan yang diharapkan. Belajar filsafat Pancasila. Ada kalanya yaitu mahasiswa sedang yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki terkait pendidikan. Dengan begitu, pemikiran mahasiswa menjadi lebih terasa terhadap persoalan-persoalan pendidikan, baik dalam lingkup pendidikan dan tenaga keguruan. Selanjutnya dari poin D, yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan. Menurut Jalaluddin dan Said di dalam bukunya, yaitu dari tim dosen IKIP Malang, menjelaskan bahwa secara makro umum apa yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu dalam ruang lingkup yang menjangkau
permasalahan kehidupan manusia, alam semesta dan alam sekitarnya adalah juga merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Sedangkan menurut Dr. Anas Salahuddin Magister Pendidikan, di dalam bukunya Filsafat Pendidikan merumuskan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan adalah sebagai pendidik, murid, anak didik, materi pendidik, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara filsafat dan pendidikan itu sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, karena filsafat memberi arahan dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, pengembangan, dan meningkatkan kemajuan dan landasan dasar yang kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan yang diharapkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Untuk tutur kata dan bahasa yang tidak sopan dan kekurangan dari penyampaian materi kami ucapkan mohon maaf.